Baik. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yono Maulana. Di sini sebagai dosen manajemen operasi untuk prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unswagati. Hari ini kita akan sama-sama kuliah tentang manajemen operasi. Seperti yang tertera di dalam buku manajemen operasi karya William J. Stephenson sama Sam Si-song yang diterbitkan oleh McGraw-Hill ya. Ini untuk buku edisi 9, yaitu buku 1 manajemen operasi dari perspektif Asia ya. Operation Management and Asia Perspective. Di sana dijelaskan bahwa di tengah krisis minyak tahun 70-an, yaitu Toyota termasuk ya memasok mobil kecil yang bermutu dan berbahan bakar efisien ke para pelanggan di Amerika tentunya. Jadi popularitas mobil ini telah memperlancar pertumbuhan perusahaan secara global sehingga membuat Toyota menjadi perusahaan terbesar dunia pada tahun 2007. Di tahun 70-an juga Walmart adalah pemasar kecil di USA, kemudian dia memiliki sekitar 200 toko. Sebagian beberapa tahun kemudian Walmart meraih pangsa pasar di bidang biaya dari pimpinan pasar sebelumnya. Dan sekarang menjadi retail besar dan paling menguntungkan di dunia. Sedangkan pada tahun 2006, Airbus mendapatkan masalah besar ketika ia dapat memenuhi target waktu produksi pesawat terbang A380. Akibatnya, Airbus harus kehilangan beberapa pesanan dan terdampak negatif pada pendapatan dan harga sahamnya. Kemudian, mengapa beberapa perusahaan berkembang pada pesat, sedangkan ada perusahaan lain juga yang berjuang ataupun gagal gitu. Tentu saja ini ada berbagai alasan. Meskipun demikian, kunci penting dalam kesuksesan atau kegagalan di dalam perusahaan adalah seberapa baik perusahaan tersebut mengelola operasinya. Nah, jika kita lihat dari contoh-contoh di atas, ini ada kisah gitu ya. Ada kisah sukses dan ada kisah kegagalan gitu, serta kisah-kisah kerugian. Jika di manajemen operasi sebelumnya di sana menjelaskan dan menceritakan tentang bagaimana Boeing ya 737 pesawat buatan Amerika itu mendapatkan pelanggan yang sangat luar biasa dan dia menjadi pemasok hampir nomor 1 pada saat itu di dunia. Kemudian ada juga kegagalan produksi yaitu pada kendaraan ya. Kalau tidak salah Volkswagen atau Peugeot gitu ya. Kemudian ada juga kegagalan airbag Kataka ya pada saat itu, yang dimana sebetulnya airbag itu untuk keselamatan si pengendara. Namun yang terjadi karena dia terlalu responsif, akhirnya mudah meledak dan bukannya menyelamatkan malah justru menimbulkan kecelakaan. Nah, masih banyak kisah-kisah lainnya ya, termasuk ada perusahaan energi di Amerika Serikat ya, Enron namanya, di mana ini adalah perusahaan sangat besar di bidang energi dan mineral yang kemudian secara berturut-turut 5 atau 7 tahun gitu mendapatkan penghargaan dan dianggap memiliki laporan keuangan yang sangat baik, namun faktanya ternyata terjadi pembohongan ya di dalamnya. Terjadi kolusi, nepotisme dan penipuan. Nah, ini semua akibat dari apa? Akibat dari manajemen operasi tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai definisi, ya, manajemen operasi itu adalah sebuah sistem atau proses yang menciptakan barang atau menyediakan jasa. Jadi, ini adalah sebuah proses di mana sebuah organisasi menciptakan sesuatu, ya.
Pada umumnya manajemen operasi itu terdiri dari 3 bagian. Ada manajemen operasi keuangan, ya, manajemen operasi itu sendiri, dan manajemen pemasaran. Nah, pada dasarnya organisasi bisnis memiliki 3 bidang fungsional dasar, ya, yang tadi disebutkan di atas. Nah, makanya di dalam setiap perusahaan biasanya hal-hal yang tadi kita sebutkan itu adalah hal yang paling sangat penting di dalam berjalannya organisasi. Bahkan sebagian dari masyarakat menyatakan bahwa operasi memiliki peran yang sangat penting dan sangat fundamental di dalam sebuah perusahaan. Ya, maju mundurnya sebuah perusahaan ini biasanya tergantung dari kekuatan operation itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai fungsi operasional gitu ya, itu akan melibatkan perubahan, di mana ada proses input, ya, proses dan output. Inputnya apa? Jika di sini kita gambarkan itu umpamanya sebidang tanah gitu ya, kemudian resources ataupun tenaga kerja, modal dan informasi. Kemudian nanti akan diproses ya menjadi informasi dan kemudian dikonversi. Outputnya itu bisa barang ataupun jasa ya. Yang kemudian ini nanti akan memiliki umpan balik di mana ini akan berperan menjadi pengendalian ya. Jadi, fungsi operasional melibatkan perubahan dari input menjadi output, ya, seperti itu. Ini tergantung daripada core bisnisnya atau inti bisnis yang dijalankan oleh organisasi tersebut, seperti itu. Seperti yang terlihat di dalam tabel ini bahwa, ya, produksi barang versus penyampaian jasa. Sebuah contoh di dalam tabel ini kita gambarkan umpamanya pemrosesan makanan, gitu ya. Di mana inputnya adalah sayuran mentah gitu, lembaran logam, energi, tenaga kerja, bangunan, dan peralatan. Kemudian di dalam prosesnya itu tentu saja mencuci gitu ya. Kemudian memotong, memasak, mengemas, memberi label, dan outputnya adalah menjadi sayuran dalam kemasan. Lalu kalau di bidang jasa, sebuah contoh adalah rumah sakit, di mana inputnya itu ada dokter, perawat gitu ya, rumah sakit, perlengkapan medis, perlengkapan laboratorium, seperti itu. Nah, pemrosesannya itu ada pemeriksaan, ada bedah ya, pemantauan atau pemeriksaan gitu, pengobatan dan terapi. Lalu outputnya apa? Outputnya adalah pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, seperti itu. Nah, produksi dan jasa ya seringkali berbeda dalam apa yang dilakukan, tetapi serupa di dalam hal bagaimana melakukannya. Ya, kalau kita lihat contoh di sini produksi dan jasa melibatkan keputusan desain serta operasi. Produsen harus memutuskan ukuran pabrik yang dibutuhkan. Organisasi jasa misalnya rumah sakit gitu ya. Ini harus memutuskan ukuran bangunan yang dibutuhkan. Produsen dan organisasi jasa juga harus membuat keputusan mengenai lokasi, jadwal kerja, kapasitas, desain lokasi, sumber daya, ya. Organisasi produksi dan organisasi jasa ya, terutama berbeda karena produksi berorientasi barang dan jasa berorientasi tindakan. Ya. Kalau kita lihat perbedaannya adalah ya, di sini bisa kita lihat gitu. Organisasi produksi dan jasa ya, ini terutama berbeda karena produksi berorientasi barang dan jasa berorientasi pada tindakan yang tadi disebutkan. Lalu perbedaannya apa gitu ya? Di antaranya adalah tingkat kontak dengan pelanggan. Ya, jadi tingkat kontak dengan pasien ini sangat tinggi gitu. Kemudian pada umumnya memiliki keseragaman input ya. Jumlah pekerjaan ya dari tenaga kerja itu cukup banyak gitu. Kemudian outputnya juga hampir sama gitu. Ukuran produktivitasnya juga sama, kemudian memiliki jaminan mutu, kemudian jumlah persediaan, evaluasi pekerjaan ya atau jaminan mutu, kemudian kemampuan untuk mendesain hak paten. Nah, ini adalah bentuk daripada bisnis di bidang jasa, seperti itu. Lalu apa sebetulnya fungsi daripada manajemen operasi ya?
Fungsi manajemen operasi diantaranya adalah fungsi operasi, fungsi manajer operasi, dan desain sistem. Kalau fungsi operasinya yaitu terdiri dari seluruh aktivitas yang terkait secara langsung untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Sedangkan fungsi manajer operasi itu sendiri, ini orangnya berarti ya, memandu sistem melalui pengambilan keputusan yang mempengaruhi desain sistem. Nah, desain sistem itu adalah keputusan yang melibatkan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas sistem, lokasi geografis, fasilitas, susunan, departemen, dan penempatan peralatan dalam struktur fisik, perencanaan produk dan jasa, serta pengadaan peralatan. Nah, ini diantaranya adalah fungsi daripada manajemen operasi. Lalu apa saja sebetulnya ruang lingkup manajemen operasi? Ya, ruang lingkup manajemen operasi adalah peramalan atau yang disebut dengan forecasting. Nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana seorang manajer operasi melakukan peramalan gitu ya. Banyak rumus nanti yang akan kita pelajari, banyak metode nanti yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah perencanaan kapasitas ya. Perencanaan kapasitas juga menjadi sangat penting nanti. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung ya, kapasitas desain, kapasitas efektif, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti kita akan belajar mengenai penjadwalan ya, atau yang disebut dengan scheduling. Nah, ini kaitannya biasanya terkait dengan masalah manajemen waktu. Juga ada manajemen persediaan, manajemen mutu atau kualitas ya, motivasi dan memberikan pelatihan serta menempatkan fasilitas ya yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Nah, masing-masing daripada ruang lingkup ini nanti kita akan bahas di dalam bab-bab berikutnya. Ya. Manajemen operasi dan pengambilan keputusan. Karena manajemen operasi ini menjadi ya sangat penting sehingga manajemen operasi seringkali dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan ya. Jadi di sini peran utama manajer operasi adalah sebagai perencana dan pengambil keputusan. Di dalam kapasitas ini manajer operasi memberikan pengaruh besar terhadap seluruh ya sasaran dan tujuan organisasi supaya bisa terrealisasi seperti itu. Nah, sedangkan ya sebagian besar keputusan melibatkan banyak kemungkinan alternatif yang dapat memiliki dampak sangat berbeda terhadap biaya ataupun laba. Konsekuensinya apa? Manajemen operasi perlu membuat keputusan yang bermakna kayak begitu, ya. Nah, di sini kalau teman-teman belajar gitu ya tentang 5W1H itu gitu ya. Tentu saja para profesional di dalam manajemen operasi membuat sejumlah keputusan utama yang mempengaruhi seluruh organisasi. Nah, keputusan ini mencakup diantaranya adalah yang pertama apa? Ya, pertanyaannya itu. Jadi sumber apa sebetulnya ya yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya? Nah, ini harus paham. Kapan? Ya, masing-masing sumber daya dibutuhkan, baik itu penjadwalan, perlengkapan, dan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian, di mana pekerjaan akan dilakukan dan bagaimana pekerjaan ini didesain. Sumber daya akan dilakukan dan dialokasikan. Dan yang kelima, siapa yang akan melakukan pekerjaan. Nah, makanya saya sering bilang bahwa manajer operasi ini adalah orang sakti di sebuah perusahaan. Karena dia harus tahu dari hulu sampai hilir. Dia adalah orang yang bagaimana caranya untuk ya mengkoordinasikan, memastikan seluruh tim sumber daya untuk bisa melakukan ya pekerjaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Karena manajemen operasi ini kalau kita ibaratkan dia itu sebagai puzzle ya. Bagaimana kalian nanti menata ini semua, menyusun ini semua sehingga tercipta sebuah gambaran besar yang dapat dimengerti dan jelas seperti itu. Nah, berikutnya ada model ya. Model ini adalah abstraksi dari realita ya. Kemudian contohnya, kalau umpamanya kita punya mainan anak-anak, ini adalah model dari sebuah mobil yang nyata. Kayak begitu ya. Kemudian kita punya figur ataupun punya apa tuh yang boneka kecil-kecil disebutnya action figure ya. Nah, itu adalah model ya, model. Kemudian
Contoh lainnya adalah model yang lain mencakup uji coba, jalur, dan uji benturan. Nah, ini juga sama, ini juga model. Biasanya dalam sebuah pabrik mobil itu ada yang disebut dengan uji tabrak untuk mengetahui seberapa kuat sebuah kendaraan tersebut apabila mengalami benturan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi model, di sini paling tidak ada 3. Yang pertama ada model fisik, yang kedua ada model skematis, dan yang ketiga ada model matematis. Model fisik ini terlihat seperti salinannya di kehidupan nyata. Contohnya, ya, meliputi mobil miniatur, truk, pesawat terbang, mainan hewan, mainan kereta api, ya, serta market gedung. Keuntungan dari model ini adalah kesesuaian visualnya dengan realita. Kalau kita membeli properti apartemen atau perumahan-perumahan mewah itu biasanya suka ada market tuh, contoh bangunan gitu ya, bangunan contoh. Nah, itu adalah model fisik. Ada juga yang disebut dengan model skematis ya. Model skematis ini adalah ya abstrak daripada model fisik. Jadi artinya ini kurang mirip dengan realita fisik. Contohnya meliputi grafik dan bagan, cetak biru ataupun blueprint ya, gambar, lukisan. Nah, keuntungan dari model skematis ini adalah model ini seringkali relatif sederhana untuk diubah dan dibuat. Selain itu, model ini memiliki beberapa tingkat kesesuaian visual. Ya, sama seperti saya ngebangun sebuah sistem IT. Jadi ngebangunnya bukan contoh formnya, tetapi adalah proses bisnisnya yang harus dibuat sedemikian rupa. Ya. Kemudian yang ketiga ada model matematis. Jadi ini adalah model yang paling abstrak. Model ini terlihat sama sekali seperti model lain di kehidupan nyata. Contohnya meliputi bilangan, rumus, serta simbol-simbol. Ya. Nah, model ini biasanya paling mudah dimanipulasi serta merupakan bentuk input penting untuk komputer dan kalkulator. Nah, ini biasanya kaitannya dengan masalah rumus, algoritma, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai pendekatan ya. Pendekatan kuantitatif ini seringkali mewujudkan upaya guna memperoleh solusi optimal secara matematis terhadap masalah manajerial, gitu ya. Contohnya di sini adalah pemrograman linear dan teknik matematika yang terkait digunakan secara luas untuk alokasi optimal sumber daya yang langka. Teknik antrian ini bermanfaat untuk menganalisis situasi antrian, ya. Kemudian model persediaan digunakan secara luas untuk mengendalikan persediaan. Model proyek ya seperti evaluasi program dan teknik peninjauan ulang yang disebut dengan SPORT dan CPM, Program Evaluation Review dan CPM, Critical Path Method. Nah, ini biasanya digunakan di dalam manajemen project ya, terutama di dalam perencanaan, pengendalian waktu, seperti itu ya. Kemudian ada juga model proyek ya. Kemudian teknik peramalan dan model statistik yang tadi dijelaskan di atas. Nah, ini semua adalah yang disebut dengan pendekatan kuantitatif. Ya. Berikutnya itu ada metrik kinerja. Jadi metrik kinerja ini seluruh manajer menggunakan metrik untuk mengelola dan mengendalikan operasi. Ada banyak metrik yang akan digunakan meliputi metrik yang berkaitan dengan laba, biaya, mutu, produktivitas aset, ya, persediaan, penjadwalan, dan keakuratan ramalan. Nah, ini disebut dengan metrik kinerja. Kayak begitu. Karena nanti akan ada result gitu ya, hasil daripada masing-masing metrik tersebut. Berikutnya kita akan berbicara mengenai trade-off. Apa itu sebetulnya trade-off ya? Trade-off itu adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau menghilangkan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda, ya, sebagai pilihan yang diambil. Sederhananya adalah setiap keputusan membutuhkan pengorbanan. Nah, itu intinya, ya. Itu yang disebut dengan trade-off. Lalu ada juga yang disebut dengan pendekatan sistem,
Ya, pendekatan sistem ini seringkali menjadi bagian yang saling berkaitan yang harus bekerja sama. Kayak begitu. Pendekatan sistem ini penting ya. Setiap kali ada sesuatu yang sedang didesain ulang, diterapkan, diperbaiki, atau paling tidak diubah. Pendekatan sistem juga untuk memperhitungkan dampak terhadap seluruh bagian dari sistem tersebut. Contohnya, apabila model mobil di masa mendatang akan menambah rem anti kunci, pendesain harus memperhitungkan bagaimana pelanggannya akan memandang perubahan, instruksi untuk menggunakan rem, peluang penyalahgunaan, biaya untuk menghasilkan rem baru, prosedur instalasi, daur ulang rem, ya, serta prosedur perbaikan. Nah, jadi ini yang nantinya itu harus diinformasikan dan menjadi tambahan-tambahan lainnya gitu. Di samping itu tenaga kerjanya juga akan membutuhkan pelatihan ya untuk membuat apa? Produk rem itu tadi gitu. Jadwal produksi yang bisa berubah, prosedur persediaan mungkin juga harus berubah, standar mutu yang harus ditetapkan ya. Iklan juga harus menginformasikan fitur yang baru ya. Jadi ini tentu akan memiliki akibat ataupun dampak terhadap hal yang lainnya. Kompetisi global dan pengalih-dayaan atau yang disebut dengan outsourcing yang meningkatkan panjangnya rantai pasokan perusahaan lebih penting dari rantai pasokan perusahaan yang sudah ada yang menggunakan pendekatan sistem untuk memperhatikan gambar besarnya ya, yang dalam pengambilan keputusan mereka seperti itu. Kemudian menetapkan prioritas ya. Di hampir semua situasi manajer harus menemukan bahkan faktor tertentu lebih penting dari apa faktor-faktor lainnya. Ya, manajer mengarahkan upayanya ke arah paling baik dan menghindari membuang-buang waktu serta energi pada faktor yang tidak penting. Jadi, di dalam implementasinya nanti seorang manajer operasi itu harus mampu melihat dan menentukan mana-mana saja yang menjadi prioritas bagi organisasi untuk segera melakukan atau melaksanakan program yang memang harus dijalankan. Nah, sehingga daripada itu, apabila kalian nanti ke depan menjadi seorang manajer operasi, kuncinya adalah bagaimana kalian memahami dan mempelajari ya seluruh keilmuan dari masing-masing suborganisasi yang ada. Entah itu keuangan, entah itu pemasaran, entah itu sumber daya manusia, sehingga nanti kalian bisa mempertimbangkan. Jadi, cara pandangnya itu kalian menggunakan cara pandang atau yang disebut dengan cara pandang helikopter view, gitu, dari atas, secara holistik, gitu ya. Berikutnya ada etika ya. Etika ini juga menjadi sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Sebuah contoh akibat kesulitan keuangan, banyak perusahaan yang sering kali mengabaikan etika. Tadi di pengantar saya bercerita tentang Enron ya, kemudian China Aviation, kemudian Arthur Andersen dan masih banyak perusahaan lainnya. Manajer operasi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan yang etis. Nah, kalau kita berbicara mengenai Enron tadi, kenapa sih Pak yang dibahas itu Enron? Kenapa sih yang disebut itu Arthur Andersen? Jadi Arthur Andersen ini adalah konsultan audit keuangannya Enron ya, di mana mereka melakukan kebohongan publik gitu. Yang menyatakan ke publik bahwa perusahaan Enron ini sehat, keuntungannya besar, prosesnya benar dan lain sebagainya. Nggak tahunya pada saat tahun ke-6 apa tahun ke-7 itu ketahuan bahwa perusahaan itu sebetulnya nyaris bangkrut gitu. Adapun yang dipublikasikan itu hanya baris-baris angka saja supaya publik atau masyarakat melihat perusahaan itu sehat. Nah, ini yang disebut dengan etika. Seperti itu. Karena masalah etika ini ya yang muncul di dalam banyak aspek manajemen operasi, jadi mencakup hal-hal sebagai berikut. Apa diantaranya? Laporan keuangan ya, seringkali kita suka ngegombal gitu ya, bagaimana yang penting laporan keuangan itu terlihat bagus. Kemudian keselamatan tenaga kerja yang seringkali dan banyak kali perusahaan-perusahaan yang abai.
kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah keselamatan produk, ya. Menyediakan produk yang meminimalkan risiko kerugian untuk pengguna atau kerusakan harta benda atau lingkungan. Berikutnya adalah mutu. Ini adalah menghargai jaminan, menghindari kecacatan yang tersembunyi. Kemudian ada pun berikutnya adalah lingkungan atau environmental, ya. Tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan lingkungan. Jadi contoh pada saat kalian nanti membangun sebuah pabrik, tentu saja limbahnya harus diperhatikan, begitu ya. Kemudian bagaimana kalian berinteraksi dengan lingkungan sekitar supaya tidak merugikan lingkungan sekitar gitu. Berikutnya adalah perekrutan dan pemecatan tenaga kerja. Nah, tentu saja ini harus menghindari potensi yang salah. Misalnya menjanjikan pekerja jangka panjang ketika bulan ini mereka harus dipecat gitu ya, atau mengiming-imingi ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah penutupan fasilitas ya. Ini tentu saja harus dipertimbangkan dampaknya kepada masyarakat dan menghargai komitmen yang telah dibuat. Nah, walaupun sekarang kita seringkali melihat ada gitu ya beberapa perusahaan yang kali mereka tidak berkomitmen atau bahkan mereka melanggar sendiri apa yang telah mereka buat ya, kesepakatan ataupun perjanjiannya. Berikutnya adalah hal tenaga kerja, ini menghargai hak tenaga kerja, menghindari masalah tenaga kerja secara cepat dan adil. Nah, banyak organisasi membuat kode etik untuk membantu perilaku karyawan atau anggota organisasi. Ini tentu saja akan membangun sebuah budaya perusahaan, ya, di mana ini secara terus-menerus akan tumbuh dan berakibat pada apa? Pada mental masing-masing karyawan, sehingga nanti menciptakan budaya yang korup, budaya yang tidak baik gitu ya, budaya yang tidak jujur dan lain sebagainya. Nah, tentu seorang manajer operasi ini harus melihat ini adalah menjadi bagian yang sangat penting ya. Seperti itu. Lalu kita akan berlanjut. Kenapa sih sebetulnya kita harus mempelajari ilmu manajemen operasi? Kalau kita boleh jujur ya, bahkan ini faktanya bahwa 50% lebih dari semua bidang pekerjaan ada di bidang manajemen operasi ataupun yang bidang saling terkait. Ya, apapun itu, gitu ya, entah itu jasa, entah itu produk, manufaktur lah dan lain sebagainya, itu pasti ada operationnya, ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas di depan bahwa 3 fungsi utama organisasi bisnis yang tumpang tindih itu diantaranya adalah operasi, pemasaran, dan keuangan. Ini adalah 3 hal yang biasanya ada di dalam sebuah bisnis kayak gitu. Nah, bagaimana kita melakukan manajerial terhadap bidang-bidang ini, itulah yang disebut dengan operation gitu. Lalu apa sih sebetulnya pendukung manajemen operasi? Ya, di sini kalau kita lihat ya, yang pertama adalah hubungan masyarakat. Bagaimana kita menciptakan hubungan masyarakat yang baik ya, supaya perusahaan kita juga bisa diterima oleh lingkungan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengelola sumber daya manusia di dalam personalia ya, di dalam manajemen SDM. Kayak begitu. Berikutnya ada manajemen information system. Sekarang ini IT menjadi alat bantu yang sangat penting di dalam organisasi, sehingga bagaimana nih kita mengoptimalkan dan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi untuk membantu manajemen kita, membantu organisasi kita. Dan berikutnya adalah akuntansi. Ini sudah merupakan sebuah rahasia umum dan keharusan bahwa akuntansi tentu saja harus diimplementasikan dengan baik, sehingga nanti pada akhirnya kita akan mampu ya membuat sebuah perhitungan-perhitungan yang matang, perhitungan-perhitungan yang akuntabel gitu ya, sehingga perusahaan di dalam etika kalau kita tadi bicara itu tidak hanya bagus di angka tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah legal aspek ataupun hukum, di mana karena perusahaan itu erat kaitannya dengan masalah hukum, entah itu hukum perusahaan, entah itu adalah hukum negara, entah itu adalah hukum peraturan daerah, maka aspek hukum ini harus menjadi perhatian juga
ataupun menjadi bagian daripada manajemen operasi yang memang harus diperhatikan seperti itu ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai operasional perusahaan terkait dengan masalah sumber daya manusia. Belum lama ini kita melihat di media sosial ataupun elektronik ramai tentang dana pensiun dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah kaitannya dengan masalah hukum gitu ya. Ada undang-undang tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing blok ataupun grup berbeda memaknainya sehingga terjadilah konflik gitu ya. Sehingga terjadilah demo dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian manajer operasi seperti itu. Nah, teman-teman semua yang saya cintai ya, itu dulu pengantar manajemen operasi dari saya. Mohon maaf, pertemuan pertama ini kita masih elektronik dan saya adalah salah satu dosen yang sering menggunakan alat bantu teknologi, dan harapan saya dengan kalian menyimak video tutorial ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya, semangat kalian untuk mencatat dan belajar yang serius. Bahkan keuntungan proses pembelajaran dengan video tutorial semacam ini itu banyak ya. Kalian bisa mengulangnya, kalian bisa menyimak kembali, sehingga besok pada saat UTS ataupun UAS kalian dengan mudah ya bisa memutar kembali. Ya, harapannya adalah tentu saja kalian bisa paham, bisa lebih mengerti dengan baik seperti itu. Oke, itu dulu perjumpaan kita yang pertama ini. Jangan lupa silahkan kalian tuliskan NIM, nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kalian absen dan hadir di dalam perkuliahan ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.